menjelang Natal, apa yang kita nantikan? Ya kan? Kita belajar bagaimana penantian yang benar, menantikan Tuhan dengan benar. Ini seperti yang terjadi kepada namanya Simeon. Ada seorang yang sudah sangat tua, Hana. Jadi kalau judulnya ini disebut Simeon dan Hana, ya, di Lukas 2 ayat 25 sampai yang ke-40 ini. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Nah, Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus, ini perhatikan ya, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ya, jadi kepada Simeon Roh Kudus berkata bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, jadi puji Tuhan kalau kita ini bisa melihat, artinya walaupun tidak kasat mata, tidak secara langsung, tetapi kita bisa bertemu kepada Tuhan ini, ya. Kita bisa terima Tuhan, percaya Tuhan, itu karena karunia Tuhan. Ini sangat menanti-nantikan yang namanya Mesias. Ya. Karena apa? Karena Mesias dinantikan. Pengertian mereka, apa sih, keadaan Israel waktu itu kan dijajah oleh orang Roma, dan penjajahannya ini sangat kejam. Makanya mereka merindukan seorang pemimpin yang membawa pembebasan. Tadi kan dikatakan membawa kelepasan. Seorang pemimpin yang membawa kelepasan, membawa kemerdekaan. Yang dinantikan seperti zaman dulu ketika orang Israel dijajah, diserang orang Filistin. Tiba-tiba Tuhan bangkitkan yang namanya Samson. Nah, Samson orang yang sangat kuat, sangat perkasa, ya kan? Tetapi keperkasaan secara tubuh ternyata tidak cukup, karena cuma bisa membunuh musuhnya, tetapi tidak bisa menyelamatkan jiwa dan roh, ya kan, Samson. Tetapi ini satu contoh-contoh yang Tuhan berikan ketika mereka terjajah, mereka berseru-seru, mereka menantikan Tuhan. Tuhan akan kirimkan namanya seorang yang membebaskan. Ya, Samson yang kuat. Nah, tapi kelemahannya karena perempuan aja, akhirnya dia jatuh dan dia harus membayar mahal semuanya. Dia harus kehilangan matanya, harus kehilangan kekuatannya, terus bahkan dia harus mati. Ya. Terus ketika dijajah lagi, menjadi budak lagi, Tuhan kirimkan namanya Gideon. Gideon ini jadi seorang pembebas juga. Nah, jadi orang Israel menantikan yang seperti ini, kelahiran Mesias, raja di atas segala raja, karena sudah ditulis dari kitab-kitab sebelumnya. Yesaya menulis akan ada seorang raja di atas segala raja yang disebutkan penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah perkasa. Wah, kalau dia lahir pasti luar biasa. Lebih kuat daripada Simpson, lebih hebat daripada Musa, lebih kuat daripada Elia. Mestinya kan harapannya seperti ini. Tetapi ketika melihat yang benar-benar, ternyata apa? Yesus kok lemah lembut, ya kan? Ditampar pipi kiri, malah berikan pipi yang kanan. Nah, ini jadi
Ini perhatikan dari ayat 26 dikatakan, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya, Mesias adalah dia yang diurapi. Mesias dalam bahasa lain juga disebut Kristus atau Kristos, yang artinya sama, diurapi. Diurapi ini dipilih. Dan cuma ada beberapa yang bisa diurapi ini, yaitu menjadi raja, nabi, ya, terus menjadi seorang pemimpin, menjadi imam, itu diurapi. Nah, dan Yesus ini menggenapi semuanya. Dia nabi, ya memang benar, dia adalah nabi dari segala nabi, lebih daripada nabi. Dikatakan dia raja, ya dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Dia imam, ya benar, dia juga adalah imam pengantara yang mempersembahkan bukan kambing domba atau lembu, tetapi dirinya sendiri dikorbankan menjadi pengantara antara manusia kepada Tuhan. Hablum minallah. Hubungan antara manusia dengan Tuhan dipulihkan. Amin. Nah ini, jadi dia diurapi, dipilih secara khusus. Jadi memang beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, terus dikatakan di sini ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang baru lahiran masih mengalirkan darah ini disebut najis, masih najis. Untuk datang ke bait suci ini masih najis. Nah, setelah masa pentahiran, artinya sudah suci, sudah bersih dari darah ini. Nah, ini sudah tahir ini sudah suci. Ini dibawa ke bait suci. Jadi anak ini harus ada namanya penyerahan anak. Nah, jangan nunggu lama-lama, nanti sudah jalan-jalan baru penyerahan. Ya, penyerahan anak ini setelah 40 hari, kurang lebih segitu. 40 hari atau masa pentahiran selesai, ini anak diserahkan. Nah, Yesus waktu itu setelah masa pentahiran dibawa ke bait suci. Dibawa ke bait suci, disitulah Simeon. Ya, Simeon ini seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh. Karena kalau kita lihat apa tadi yang dibilang Alkitab, tidak pernah meninggalkan tempat ibadah. Wah, luar biasa ya kan. Kita berapa kali beribadah? Seminggu sekali ya. Ini tidak pernah meninggalkan tempat ibadah. Itu yang disebut orang saleh. Setiap hari. Ya memang tidak harus ke gereja, namanya ibadah ini di mana saja bisa. Tetapi ini setiap hari, gambaran untuk hidup kita. Kalau mau melihat sesuatu yang besar, ini memang harus menjadi orang saleh, yaitu ibadahnya setiap hari. Amin. Nah ini, terus ayat 27 dikatakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya tadi, seperti yang ditentukan hukum Taurat ini, yaitu membawa anaknya setelah masa pentahiran. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Nah coba bayangkan ya, kalau kita posisinya kita lahir ini sebelum Yesus lahir, kira-kira percaya enggak kalau Yesus ini anak Allah? Ketika dia masih bayi, bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Kita mungkin bisa percaya, bisa tidak, ini masih bayi. Ya kan? Belum ada yang dilakukan. Ya. Nah ini, tetapi Simeon karena dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu dialah anak yang dijanjikan itu. Dialah Mesias. Jadi tanpa pimpinan Roh Kudus kita sulit untuk mengenali siapa itu Yesus. Ya kan? Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, dia melihat walaupun masih bayi, ini anaknya. Ini benar, ini anaknya yang dijanjikan. Amin.
Jadi kalau ada di luar sana banyak orang tidak percaya karena mereka tidak dipimpin Roh Kudus. Nah, terus setelah dia melihat anak ini, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, ya kan? Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Dia merasa puas karena sudah ketemu Tuhan Yesus yang masih bayi merah ini, karena masih umur segitu, ya kan? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bayangin aja, ini masih bayi loh. Dia sudah berkata, aku telah melihat keselamatan. Dia belum melakukan apa-apa, ya kan? Aku telah melihat keselamatan. Ini yang disebut mata iman. Dia masih bayi, tetapi dia bisa melihat keselamatan yang akan datang. Amin. Apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus ketika sudah dewasa nanti? Padahal dia masih bayi merah, ya. Nah, terus ayat 31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Perhatikan, di hadapan segala bangsa. Jadi apakah benar Tuhan Yesus ini cuma Tuhannya orang Kristen? Saya pikir salah. Karena apa? Ini disediakan untuk segala bangsa. Jadi siapa saja, asalkan mau percaya, keselamatan itu akan datang kepadanya, ya. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Menjadi terang dan penyataan untuk bangsa-bangsa lain, ini menjadi terang dan penyataan. Artinya itu bisa disaksikan oleh semua bangsa, termasuk kita sekarang. Tetapi menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel, menjadi kemuliaan. Amin. Kalau orang lain yang lihat cuma menjadi penyataan, menjadi tanda, ini memang benar, ini anak Allah, gitu kan? Ini memang Kristus, dia memang penebus. Cuma itu. Tetapi menjadi kemuliaan bagi Israel. Artinya apa? Bagi orang yang mau percaya sungguh-sungguh, menerima dia dan percaya dengan segenap hatinya, itu menjadi kemuliaan. Amin. Bukan sekedar kita melihat, tetapi kita sendiri ini menjadi kemuliaan. Amin. Nah ini. Nah, karena apa? Setelah kita percaya Yesus, kita adalah namanya Israel rohani. Ya, bukan yang secara jasmani tetapi secara rohani, ya. Nah, ini apa yang terjadi kepada bapak ibunya. Di sini disebut bapak ibunya itu yaitu Yusuf dan Ibu Maria. Dia amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dia amat heran. Mungkin yang informasi yang diterima belum sedemikian besar. Tetapi setelah melihat apa yang dinyatakan oleh para nabi, termasuk Simeon dan nabi perempuan ini Hana, ini baru dia semakin tercengang. Ternyata anak yang dikandungnya ini adalah berkat bagi bangsa-bangsa yang luar biasa. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja. Nah, bahkan dikatakan seperti ini, ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan apa? Perbantahan. Ini sampai sekarang masih ada perbantahannya. Siapakah Yesus? Ya. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi pedang akan menembus jiwanya Yesus sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi kebebalannya, kebodohannya mulai terbuka karena apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Nah ini. Jadi ini yang terjadi. Nah terus bagaimana supaya kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh?
orang yang menanti-nantikan Tuhan, coba kita lihat ya, kalau di Yesaya 40 ayat 29 begini dikatakan di sana. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi kalau pengen memiliki kekuatan yang terus-menerus dalam jiwa kita, dalam roh kita, terus membara, ini satu hal cuma sama, menanti-nantikan Tuhan. Amin. Karena di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang-orang muda ini menjadi lelah dan lesu. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Tetapi dan teruna-teruna jatuh tersandung. Taruna-taruna. Ya. Kalau kita lihat taruna-taruna di akademi-akademi kepolisian, tentara itu kan, wah mereka sepertinya tanpa lelah, semangat pantang mundur, ya kan? Tetapi di sini dikatakan taruna-taruna akan jatuh tersandung. Ya, taruna aja bisa jatuh tersandung. Nah, ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau ini tidak peduli tua atau muda. Orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, ini akan mendapat kekuatan baru. Amin. Nah ini, jadi saya yang kemarin ini merasakan ada sesuatu yang beda. Yang saya rasakan ini aneh. Maksudnya enggak ada sesuatu mau mendapat apa, enggak ada, cuma ada perasaan seperti menantikan sesuatu yang sangat besar, dan ada gairah, ada sukacita, ada kekuatan baru yang benar-benar melimpah-limpah di dalam hati saya. Nah, ini jadi perasaan yang seperti ini yang perlu kita miliki. Orang tua pun ini semangatnya akan berkobar-kobar. Amin. Seperti anak-anak kalau pas datangnya tahun baru atau apa itu kan ada yang dinanti-nantikan, wah nanti dapat hadiah dari Sinterklas nanti, ya kan? Ada pengharapan. Orang yang menanti-nantikan ini selalu ada harapan. Amin. Ada kekuatan yang baru yang mengalir. Nah, ini ya. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seumpama raja wali. Raja wali ini gini. Jadi kalau menghadapi badai dia tidak lari, dia tidak sembunyi. Tetapi ketika badai datang, dia cukup mengembangkan sayapnya. Kembangkan sayapnya, dia ngikuti badai itu, justru akan dibawa naik ke atas. Amin. Dibawa naik ke atas. Nah, orang yang beriman, orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi kalau raja wali itu nanti ada badai yang besar, badai, ngerti ya, badai itu hujan, angin puting beliung apa itu ya disebut badai. Nah, ketika itu datang, dia tidak takut, justru cuma mengembangkan sayapnya, itu malah dia akan dibawa semakin tinggi, semakin naik, semakin ke atas. Dan sepertinya dia nikmati gitu, terbangnya nikmati, tinggal ini aja, kembangkan sayapnya, terbang. Amin. Beda dengan burung emprit, tahu emprit ya? Prit itu yang gelatik kayak kecil-kecil itu kan. Nah itu kalau ada badai langsung sembunyi semua, langsung sembunyi. Karena apa? Ini burung kecil-kecil ini
Ya bukan cuma kecil burungnya aja, mentalnya juga kecil. Sehingga ketika ada badai langsung sembunyi. Ya kan? Tetapi Raja Wali beda. Dia cuma mengembangkan sayapnya. Amin. Nah, perhatikan orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak takut mengalami masalah. Amin. Tidak takut mengalami kesulitan. Karena justru di dalam kesulitan itu akan membawa dia naik lebih tinggi. Amin. Kalau kita sering nyanyi lagu ini, perhatikan yang suka nyanyi lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Namanya disempurnakan kayak gini. Ini kalau sesuatu benda yang belum jadi, ini masih kasar, ada kayu-kayu yang masih nongol-nongol akan dipotong. Ketika sudah dipotong, sudah rapi, ada yang kasar, ini masih diamplas lagi sampai halus. Artinya tetap dalam proses. Kalau berani nyanyi lagu ini, artinya berani menghadapi proses. Amin. Makanya nyanyi ini bukan kalau kita tidak ngerti enteng saja, tapi kalau kita ngerti, waduh. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Setiap jalan apa? Memuliakan namamu. Untuk menyatakan kemuliaan, ini kadang-kadang nggak harus ketika dia tampil sebagai juara. Amin. Orang cenderung lihat dimuliakan ketika dia menang, dia keluar sebagai juara. Tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan justru di saat kita mengalami badai, saat kita mengalami masalah tetapi kita tidak berdosa, kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Saat itu yang namanya menyatakan kemuliaannya. Amin. Makanya ini lagu ini kalau kita naikkan sungguh-sungguh, kita resapi benar-benar, ini artinya kita siap untuk digosok terus, dibentuk terus, ya, sampai menjadi sempurna. Amin. Menjadi sempurna ini kayak gini. Mungkin kita ibadahnya sudah rutin, kita sudah pelayanan di mimbar, tetapi karakter belum terbentuk. Itu yang perlu dibentuk lagi karakternya. Kurang sabaran, gampang marah, dibentuk, dihadapkan ke orang-orang yang bikin marah-marah, ke masalah yang bikin stres, ya kan? Begitu sudah sabar, dibentuk lagi. Ini penguasaannya diri masih belum bagus, dibentuk lagi sampai bisa menguasai diri, ya kan? Nah, ini namanya disempurnakan. Amin. Nah, ini jadi seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, karena sebenarnya kekuatan yang besar itu dari dalam. Amin. Jadi apa yang di luar tidak mempengaruhi apa yang di dalamnya. Semangat yang bergelora itu tidak terpengaruh oleh kuatnya tekanan, gitu ya. Jadi ini perhatikan, kalau orang yang benar-benar kuat, kekuatannya itu dari dalam, bukan karena tampangnya, bukan karena penampilannya, tetapi dari sikap hatinya. Amin. Nah, ini coba terus untuk menanti-nantikan Tuhan, apalagi. Nah, ini Yudas 1 ayat 21. Untuk menanti-nantikan Tuhan, ini kita juga harus lakukan. Ini untuk yang terakhir ya. Dikatakan seperti ini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Peliharalah dirimu. Jadi untuk membawa kita hidup dalam kebenaran, ya ini kita sendiri yang harus punya kemauan. Harus punya kemauan. Saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini keinginan kita sendiri. Ya, jadi
Di sini dikatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Jadi sambil menantikan itu kita memelihara diri kita. Ya, memelihara diri. Artinya apa? Menjaga hati, menjaga pikiran kita, menjaga iman kita biar tetap kuat di dalam Tuhan. Itu ya. Nah, ini. Jadi penting kita perhatikan, pelihara diri kita, jaga hati. Jadi seperti Ibu Hana terus Simeon tadi, mereka dalam menanti-nantikan Tuhan, mereka berpuasa dan berdoa. Nah, sampai melihat Mesias, orang yang diurapi, bayi yang dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria ini. Apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi. Nah, untuk menantikan janji Tuhan ini, kita pelihara diri kita, yaitu dengan hidup benar di hadapannya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini menanti-nantikan pertolongan Tuhan, karena engkau dalam keadaan pergumulan. Dan dalam pergumulan ini kau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mau melangkah begini salah, mau melangkah begini salah, dan kau tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan kadang kita merasa sepertinya tidak berdaya, kita tidak kuat lagi, sepertinya waktunya sudah sangat mendesak, sangat terlambat. Tetapi percaya, ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan akan datang, Tuhan akan menolong kita tepat waktunya. Haleluya. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang ku minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.